Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Dalam breaking news kali ini saya akan membawakan kabar baik untuk Bapak Ibu Guru yang belum pernah mengikuti PPG. Nah, kabar baik itu datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, tentang apa itu? Nah, ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2021 membuka pelaksanaan seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4. Nah, ini nanti suratnya ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Dr. Praptono MED. Nah, suratnya seperti apa? Suratnya seperti ini, Bapak Ibu Guru ya. Kita baca sama-sama saja ya supaya jelas nih suratnya seperti apa. Oke, saya bacakan langsung isinya. Dalam rangka pemenuhan kuota PPG dalam jabatan tahun 2021, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan seleksi administrasi bagi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan keempat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2019 tetapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 sampai 2021. Seleksi administrasi, verifikasi, dan validasi berkas dilaksanakan secara daring melalui laman ppg kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Adapun persyaratan, jadwal, dan tata cara seleksi administrasi terlampir. Nah, selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada guru-guru yang dimaksud sesuai kewenangan masing-masing. Nah, ini saya izin menyampaikan ini supaya Bapak Ibu Guru juga mengetahui informasi ini. Tapi sasarannya jelas ya. Sasarannya adalah mereka yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2019 tapi belum ditetapkan tahun 2021 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Oke, dalam surat ini sekali lagi ada kuotanya, kemudian juga ada persyaratan, tata cara, jadwal seleksi administrasi dalam jabatan, ya, ada jadwal seleksi administrasinya itu kapan, kemudian ada juga dicantumkan tentang tata cara login di aplikasi SIM PKB. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Daftar rekapitulasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Jadi dalam surat ini, dalam lampiran pertamanya ini menyiapkan kuota untuk Bapak Ibu Guru ya yang sudah sekali lagi lulus seleksi akademik di tahun 2019. Nah, ini dari Provinsi Aceh sampai Sumatera Utara ya listnya ini. Kemudian ini secara total jumlahnya ada 26.964. Ini kuotanya. Jadi ini kesempatan baik bagi kita, bagi Bapak Ibu Guru yang belum sempat atau belum melaksanakan PPG dalam jabatan, supaya kita mendapat sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk lampiran berikutnya itu soal persyaratan dan tata cara dan jadwal seleksi administrasinya. Nah, kita bacakan ya. Untuk persyaratan peserta, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik, kemudian terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki NUPTK, kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan tahun 2015, kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, kemudian berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau disingkat NABZA. Kemudian berkelakuan baik. Nah, kemudian persyaratan administrasinya. Yang pertama, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Kemudian bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat pernyataan dari Ditjen Dikti. Ini penting. Kemudian berikutnya, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama. Ini asli, boleh kalau fotokopi dilegalisir oleh dinas provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian hasil pindai atau scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir, tahun 2019, 2020, kemudian tahun 2020, 2021 ya, tahun ajaran yang lalu. Kemudian SK tersebut dilegalisir oleh 1. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk ASN. Ya, kemudian untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian untuk yang berikutnya, ketua yayasan atau guru tetap yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Jadi untuk yang tugas atau mengajar di sekolah negeri, kemudian untuk PNS, kemudian ASN, itu dari legalisirnya dari pemerintah provinsi, kota atau PKD. Sementara untuk guru tetap yayasan oleh ketua yayasan. Kemudian hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2020-2021. Hasil pindai atau scan ijazah dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Yang berikutnya, hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dibubuhi materai dan ditandatangani. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi ini persyaratan mengenai siapa saja atau apa-apa saja yang harus disiapkan bagi yang ingin melamar atau ingin mendaftar supaya seluruh seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Yang berikutnya jelas ya, yang paling penting sudah pernah menjadi guru ya, sudah menjadi guru tahun 2015 dan 2 tahun berturut-turut ya. Kemudian jelas usia maksimalnya 57 tahun. Kalau masih dalam usia-usia aman silahkan. Berikutnya Bapak Ibu mengenai penjadwalan seleksi administrasi. Nah, soal jadwal nanti pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIM PKB tanggal 14 sampai 26 Juli 2021. Jadi masih ada beberapa waktu ya. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 17 ya, 18, 19, kurang lebih morales masih ada 10 hari. Kemudian yang berikutnya verifikasi dan validasi dokumen calon peserta PPG tahun 2021 itu nanti mulai tanggal 16 sampai 28. Jadi sudah mulai divalidasi mulai dari hari kemarin ya. Kemudian yang berikutnya pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan calon PPG Angkatan 4 PPG dalam jabatan tahun 2021 itu 2 Agustus 2020. Ini pengumumannya ya, hasil seleksinya. Kemudian konfirmasi kesediaan oleh calon PPG di dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 tanggal 11 sampai 18. Jadi kalau dinyatakan lulus, kemudian bersedia enggak ini untuk menjalani PPG ini. Itu waktunya 11 sampai 18 Agustus tahun 2021. Kemudian penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 ya, 21 Agustus 2021. Ini penetapannya. Jadi masih dalam bulan Agustus, nanti sudah di akhir bulan kita sudah tahu apa hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Ingat ya, dalam pendaftaran kita pasti nanti ada hubungan dengan SIM PKB ya, karena pengiriman berkas melalui aplikasi SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ya mengakses SIM PKB mungkin tidak akan bingung ya. Tapi bagi yang belum pernah, pastikan bahwa kita itu terdaftar aktif di Dapodik sekolah, dan pastikan Dapodik sekolah kita juga sudah sinkron ya supaya data kita terbaca. Kemudian jika data Dapodik belum sinkron ya, nanti silakan hubungi operator sekolah, kemudian nanti supaya bisa sinkron, kemudian ditunggu 2 kali 24 jam untuk mendapatkan akun SIM PKB. Nah, Bapak Ibu, cari dan aktifkan akun SIM PKB dalam laman ini ya, https://gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Jadi nanti silakan Bapak Ibu guru masuk ke laman ini. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau sudah masuk, kemudian nanti kita klik ya, ketika kita masukkan alamat ini, nanti alamatnya ada juga di ini ya, di halaman deskripsi, nanti silakan klik saja. Nanti muncul portal seperti ini, kemudian nanti kita pilih pencarian data GTK. Bagi yang belum tahu nomor UKG-nya berapa begitu ya, kita step by step. Bagi yang sudah pernah, skip aja ya. Bagi yang belum, ini langkah-langkahnya. Yang berikutnya, masukkan nama provinsi dan kota, kemudian kita tekan tombol cari GTK. Nah, seperti ini ya. Tadi kan kita sudah ini ya, cari data GTK ya. Di sini tuliskan nama Anda, kemudian provinsi, kemudian nama kotanya, kemudian cari. Klik ini yang sebelah sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita tekan tombol cari, kemudian scroll ke bawah. Ya, nanti kan ada hasil pencarian. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti di sini akan tampil nih nomor peserta UKG-nya berapa. Ini yang akan kita catat. Ini yang menjadi penting untuk kita ketahui. Ya, jadi hasil pencarian kita. Nah, setelah kita dapatkan nomor UKG kita, langkah berikutnya adalah kita melakukan registrasi akun SIM PKB. Nah, bagaimana caranya untuk registrasi akun PKB ini? Yang pertama jelas ya, kita harus masuk ke laman tadi ya. Jadi setelah kita masuk ke laman gtk.belajar.kemendikbud.go.id ya, nanti lamannya akan seperti ini ya. Tadi kan kita klik pencarian ya, sekarang kita klik yang register akun GTK. Kenapa? Karena kita sudah punya, tadi sudah ketahuan nomor UKG-nya. Nah, setelah selesai kita akan lengkapi ya datanya. Kemudian kan kita sudah tahu tuh nomor UKG-nya tadi dituliskan, kemudian tanggal lahirnya ditulis di sini. Terus Bapak Ibu guru diminta untuk ini checklist ini bahwa saya bukan robot ya. Artinya apa? Kita ini ya manusia ya, bukan robot ya. Setelah itu klik tombol register di bagian sini ya, di bagian bawah. Ya, setelah itu kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu guru ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini persetujuan untuk mencetak. Ya, nanti kalau sudah kita klik setuju dan cetak. Nah, nanti kemudian silakan cetak ini ya, karena di sini akan ada info akunnya di sini. Ini yang perlu Bapak Ibu simpan. Ada password, ada username ya, atau surelnya. Silakan dicetak. Nah, itu cara untuk kita mendapatkan yang namanya akun SIM PKB, aktivasinya ya, registrasinya begitu. Jadi langkah-langkahnya, pertama kita harus cari dulu. Setelah kita ketemu akun UKG kita, kemudian kita masukkan, kita registrasikan ke SIM PKB, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita punya nih ya, setelah kita punya username-nya, setelah kita punya password-nya, baru kita akan langkah selanjutnya untuk login ke dalam SIM PKB atau untuk masuk ke dalam SIM PKB. Nah, untuk masuk ke SIM PKB yang jelas ya, kita harus sekali lagi terdaftar di SIM PKB. Nah, setelah terdaftar, maka selanjutnya sekali lagi kita akan menggunakan akses ini ya,
https://gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Jadi nanti silakan, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi, silakan tinggal klik saja nanti. Nah, nanti akan seperti ini ya munculnya ketika kita sudah sudah masuk, sudah login, nanti akan tampil seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan ya setelah muncul seperti ini, kan ada banyak menunya nih. Nah, ini kan untuk sementara untuk pendaftaran PPG ini, dari yang banyak ini kita pilih salah satu yang akan mengarahkan kita untuk daftar PPG, yaitu nanti di bagian atas sendiri di sebelah sini. Ya, klik saja yang sebelah sini, nanti akan mengarahkan kita untuk ke sini ya. Akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk kita. Jadi silakan masukkan tadi passwordnya, kemudian surelnya atau username-nya di sini. Nanti setelah itu kita akan masuk, kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau itu benar ya, Bapak Ibu tidak salah mengetik ya. Di sini akan terdapat daftar nama kita, data-data kita, mulai kapan tersinkron di Dapodi, kemudian namanya nomor peserta UKG-nya berapa, NPWP-nya berapa, semuanya ada di sini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang belum pernah mengakses atau mengaktifasi, atau nanti silahkan untuk dicoba. Kalau yang masih ada pertanyaan silahkan boleh tanyakan, silahkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan, silahkan segera saja daftar. Jangan ragu-ragu. Jadi jangan sampai terlambat ya. Nanti pastikan kita mendaftar di http://gtk.belajar.kemendikbud.go.id paling lambat atau sekurang-kurangnya 26 Juli tahun 2021. Jadi kita masih ada more or less 9-10 hari. Jadi silakan untuk daftarkan segera, jangan sampai terlambat, supaya kita semua Bapak Ibu guru bisa mendapat sertifikat pendidik karena sudah lulus PPG dalam jabatan ini. Bapak Ibu guru, demikian informasi breaking news siang ini. Semoga ini membantu proses perkembangan status guru kita. Semoga kita bisa menjadi lebih semakin profesional. Demikian informasi siang ini. Sampai ketemu di breaking news selanjutnya. Bye bye.